melewati yang namanya Sidratul Muntaha Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Ghasyiyathu sahabatun min nurin, tiba-tiba Nabi itu diiringi, ditutupin ya dengan awan dari cahaya. Fiha minal alwani, di dalam awan yang terbuat dari cahaya itu ada bermacam-macam warna. Masya Allah, ini takjub, sungguh heran Nabi Muhammad saat itu. Ya, jadi Nabi pada saat melewati Sidratul Muntaha, tiba-tiba Nabi dikelilingi oleh cahaya-cahaya, ya, seperti awan-awan yang menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pawakopa Jibrilu, lalu malaikat Jibril berhenti di situ. Jadi malaikat Jibril kagak berani lagi maju, ya, melangkah kakinya. Ya, jadi dari rumah, ya, kemudian ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi selalu ditemenin sama malaikat Jibril. Nah, pada saat udah mau melewati Sidratul Muntaha, nah di situ Nabi dikelilingi oleh cahaya-cahaya yang seperti awan. Nah, kemudian Jibril saat itu kagak berani lagi, ya, maju selangkah pun gak berani lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksud pawakopa Jibril, berhenti malaikat Jibril. Walam yasir ma'ahu, malaikat Jibril kagak berani lagi berjalan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, atat rukani, kenapa engkau tinggalkan saya? Asirumun faridan, sekarang saya berjalan sendirian. Tuh begitu. Jadi ya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kau tinggalkan saya? Sekarang kok saya jalan sendirian. Dari rumah saya dijemput sama kamu, terus berjalan bersama kamu, nggak pernah kamu tinggalkan saya, naik buraq bersama-sama. Terus toh kenapa sampai Sidratul Muntaha engkau tinggalkan saya? Jadi saya sekarang sendirian. Tuh, makanya malaikat ditanya sama Nabi Muhammad seperti itu. Faqala lahu Jibril, lalu malaikat Jibril menjawab, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidaklah di antara kita kecuali punya makom-makom yang sudah diketahui. Ternyata ya, Allah memberikan satu makom kepada makhluknya, kepada hambanya beda-beda. Ya, jadi malaikat Jibril makomnya sampai situ doang udah. Ya, enggak boleh lagi lebih dari situ. Kalau seandainya malaikat Jibril melangkah, jangankan 3 langkah 4 langkah, 1 langkah saja malaikat Jibril jalan lagi akan terbakar malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad makomnya masih lebih mulia, masih boleh terus berlanjut jalan di situ. Tapi kalau malaikat Jibril udah kagak bisa. Ya, jadi kata malaikat Jibril, ya kita ada makomnya yang udah diketahui, punya makom tersendiri. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi malaikat Jibril ya sampai di situ doang udah, makomnya udah sampai situ. Faqala lahun Nabi, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril, sirma'i walau khutwatan, ayo jalan bersama saya walaupun selangkah saja. Kata Nabi Muhammad begitu. Ya, karena Nabi Muhammad pengennya selalu didampingin sama malaikat Jibril. Ya, kemana-mana pengennya berdua. Mulai dari rumah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit pertama, kedua, terus sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi enggak mau ketinggalan sama malaikat Jibril, sehingga kata Nabi, sirma'i walau khutwatan, ayo berjalan bersama saya walaupun 1 langkah saja di Sidratul Muntaha. Pasara ma'ahu khatwah, maka malaikat Jibril ingin berjalan 1 langkah saja bersama dengan Nabi Muhammad. Faqada ayyah tariqum minan nuri, hampir saja malaikat Jibril terbakar. Tuh, hampir saja terbakar. Kalau udah hampir saja terbakar, terbakar enggak? Enggak. Hampir saja dia jatuh. Jatuh enggak? Hampir saja dia jatuh. Jatuh enggak? Belum jatuh, baru terpreset mungkin. Iya, hampir aja jatuh, belum jatuh. Hampir aja terbakar. Terbakar enggak? Tidak. Jadi malaikat Jibril tuh mau jalan selangkah, hampir aja terbakar. Makanya malaikat Jibril enggak berani lagi. Kata malaikat Jibril, saya enggak akan berani.
satu langkah saya maju, terbakarlah saya. Ya, karena ya itu ada cahaya-cahaya yang memang di situ tempatnya. Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan di situ, tapi malaikat Jibril nggak mampu lagi. Makanya para ulama punya pendapat bahwa makom Nabi Muhammad lebih mulia kebanding daripada malaikat Jibril alaihissalam. Padahal makhluk kalau yang paling mulia itu malaikat. Nah, di antara malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Tapi kebanding dengan Nabi Muhammad masih lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nih tandanya. Jadi kalau ya malaikat Jibril melangkah saja, satu kali langkah, maka akan terbakar. Waktu ya malaikat Jibril disuruh juga, Jibril silakan berjalan bersama saya selangkah saja. Malaikat Jibril pengen juga melangkah, hampir saja malaikat terbakar minan nur, dari cahaya. Wal jalal, dan keagungan, wal haibah, dan haibah, wasaghara, dan hampir saja ya malaikat Jibril akan mengecil, wazaba, dan akan lumer, hatta sara qadral uspuri, sehingga nanti seperti ukuran uspur. Uspur itu semacam burung, uspur. Makanya ada kitab namanya Uspuriyah, karena di bab pertama cerita terkait tentang burung, ya uspur. Jadi Uspuriyah, ada hadis pilihan, ya namanya kitab Uspuriyah. Uspur itu burung. Kalau orang Jawa bilangnya manuk, ya uspur itu. Ya, nanti malaikat Jibril bisa terbakar, lama-lama mengecil, bahkan bisa ya lumer, ya kecilnya seperti burung. Masya Allah, itu begitu. Makanya malaikat Jibril nggak berani lagi. Nah, Nabi Muhammad saat itu tahu dah, oh kalau begitu saya nemuin Allah sendirian, tidak didampingin sama malaikat Jibril. Itu kan Sidratul Muntaha, tempat yang istimewa, tempat di mana Rasulullah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya tempatnya Sidratul Muntaha. Fa'asara 'alan nabi, maka malaikat Jibril hanya memberikan isyarat kepada Nabi bi ayyusallima 'ala rabbi, untuk nanti menyampaikan salam kepada Tuhannya, kepada Allah. Cuma malaikat Jibril titip salam doang. Nanti kalau ketemu sampaikan salam. Ya, nanti Nabi Muhammad disuruh menyampaikan salam, juga titip salam buat ya saya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril nggak bisa menemui Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Jadi Nabi sendirian. Makanya dialog Nabi itu hanya dengan Allah, tidak didampingin oleh malaikat Jibril alaihis salam. Jadi malaikat Jibril hanya memberikan petunjuk isyarat kepada Nabi untuk menyampaikan salam kepada Allah. Iza wasala, apabila Nabi udah sampai, makanal khitabi, namanya tempatnya tempat khitab. Ya, jadi di Sidratul Muntaha itu ada satu tempat, ya menurut malaikat Jibril itu tempat namanya makanal khitab, tempat di mana Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasalan Nabi ilaihi, maka tatkala Nabi Muhammad sampai ke tempat tersebut, qala, maka Nabi pertama menyampaikan salam dengan ucapan yang istimewa. Kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu salam Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-tahiyat bermula ya penghormatan al-mubarakat yang penuh dengan keberkahan, as-salawat ya dan penuh dengan ya rahmat, at-thayyibat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, lillah, buat siapa? Buat Allah. Jadi tahiyat buat Allah, mubarakat buat Allah, salawat buat Allah, thayyibat juga buat Allah. Makanya Nabi bilang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini selalu kita baca dalam tasyahud akhir. Nah, itu kita ingat bahwa ucapan ini adalah ya ucapan yang pertama kali Nabi sampaikan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab sama Allah. Faqalallahu, maka Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh, jadi kalau pertama itu ucapan Nabi Muhammad, yang kedua ucapan Allah kepada Nabi Muhammad. Salam sejahtera buat engkau wahai Nabi, dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya selalu menyertai ya buat engkau.
Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pahaban Nabi ayyakuna li ibadillahi sholihin, maka Nabi kepengennya juga bukan hanya buat Nabi aja. Ya, jadi sholawat dan salam rahmat dan keberkahan bukan hanya buat Nabi, tetapi Nabi kepengen juga buat hamba-hambanya yang sholihin, hamba-hamba Allah yang sholihin. Tuh, jadi Nabi nggak pernah membandingkan dirinya sendiri. Saat itu pada Nabi dikasih tahu Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi Nabi langsung ya nyambung kepada umatnya. Ya, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Masya Allah, ini satu akhlak yang istimewa. Ya, kita kadang-kadang kalau udah senang di atas lupa sama yang lain-lain. Tapi Nabi ya itu nggak lupa. Ya, jadi sampaikan salawat dan salam, rahmat dan berkah ini bukan hanya buat saya ya Allah, tetapi juga buat hamba-hambamu yang sholihin, berarti buat umat Nabi Muhammad. Wa ala ibadikas sholihin. Makanya kita baca tuh Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, jadi salam buat kami, buat Nabi Muhammad, juga wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Ya, ini akhlak yang sangat istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi enggak punya sifat egois. Nabi enggak punya sifat hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang diutamakan yaitu buat siapa? Umatnya. Nabi Muhammad siap ketika mau meninggal dunia masuk ke dalam surga. Ya, semua malaikat sudah ya siap ya untuk ya menerima kedatangan Nabi Muhammad. Surga udah terbuka semuanya. Tapi Nabi bilang itu buat saya. Kalau buat umat saya bagaimana? Tuh dibilang begitu. Itu buat saya, surga yang telah disiapkan. Tapi buat umat saya bagaimana? Tuh, itu begitu Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Ya, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dibilang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Faqala jami'u ahli samawat, lalu semua penduduk yang ada di langit ya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika dibilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu awalnya ucapan ini disampaikan semua makhluk Allah yang ada di langit saat itu. Ya, jadi membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itulah kalimat tasyahud yang diucapkan, dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan ucapan ya membaca dua kalimat syahadat dari siapa? Dari semua makhluk Allah yang ada di langit. Intaha, selesailah. Hafani ya Wahshin dan ya kitab Hafshin. Qauluhu bermula perkataannya at-tahiyat jam'u tahiyah. Jadi at-tahiyat itu semua penghormatan. Wahiyma yahya ayya'zumu bihi min salamin ghairihi, itu masuk penghormatan yang agung berupa salam maupun yang lainnya. Jadi at-tahiyat itu lebih istimewa daripada assalam. Kalau assalamu alaikum itu biasanya kita kepada sesama manusia, selama hamba Allah. Tapi kalau at-tahiyat, salam penghormatan yang diberikan buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penghormatan itu melebihi daripada salam-salam yang lainnya. Wal qasdu as-sana'u 'ala Allah, dan yang dimaksud itu pujian kepada Allah. Jadi at-tahiyat itu ungkapan pujian-pujian yang paling indah yang disampaikan buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya at-tahiyat. Kalau kita kan biasanya kepada Nabi assalamu alaina, assalamu alaika, assalatu wassalamu alaika, itu kepada Nabi salam dan salawat. Kalau kita kepada orang Islam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika kita menyampaikan salam penghormatan kepada Allah itu dengan at-tahiyat. Ya, dan itu biasa kita baca dalam tasyahud akhir. At-tahiyat, nah itu lillah.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu sesungguhnya itu malikun, ya pemilik li jami'it tahiyat, bagi semua penghormatan minal khalqi daripada makhluk. Jadi semua penghormatan yang kita sampaikan buat makhluk Allah itu ya di atas daripada at-tahiyat. Jadi at-tahiyat itu adalah salam penghormatan yang lebih tinggi kebanding daripada semua penghormatan yang ada di dunia ini untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alati kana tahiyat bihal muluk, seperti yang biasa salam penghormatan buat para raja-raja. Ai mustahiqun lil maqsudi minha, yang berhak, yang dimaksud daripada raja-raja, wa huwa ta'zim, yaitu satu penghormatan yang besar. Wa qad kana likulli malakin minal muluk, dan sungguh likulli mulkin minal muluk, dari setiap raja daripada raja, tahiyatun mahsusatun, itu punya salam penghormatan yang khusus. Fakana tahiyatu mulkil Arab, maka adalah penghormatan rajanya orang Arab bisalam. Ya, kalau Arab itu biasanya pakai salam, assalamualaikum. Nah itu biasanya penghormatan ya kepada raja Arab, salam. Wa tahiyatu malikil akasir, sementara penghormatan buat raja-raja ya orang ya Persia, Kisra, itu bisujud, dengan sujud. Ada lagi penghormatan pakai sujud. Ya, ada lagi wa taqbilul ardi, mencium bumi, sujud, cium, buminya dicium. Nah, itu ada penghormatannya seperti itu. Wa tahiyatu malikil Persina, kalau kerajaan Persia, kalau tin Romawi, kalau salam untuk raja-raja Romawi itu biasanya dengan sujud dan mencium buminya. Ya, disujud, habis disujud dicium tuh bumi. Kalau penghormatan buat raja-raja yang ada Persia, biwad ilyadi, dengan meletakkan tangan alal ardi, ya tangannya ditaruh di bumi. Nah, itu penghormatannya. Wa ghairi zalika, dan lain-lain seperti itu. Macam-macam ada begini, ya, penghormatannya macam-macam ya. Nah, itu semuanya ya dikenal di dunia ini. Fajumi'at isyaratun ilah tisosihi, maka dikumpulkan isyarat kepada yang lebih istimewa, yaitu kepada Allah Ta'ala, biha dengan at-tahiyat, duna ghairihi, tidak yang lainnya. Hanya at-tahiyat itulah yang diberikan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau penghormatan buat raja-raja yang lain itu tidak seperti yang diberikan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu at-thayyibat, ya, jadi qauluhu al-mubarakat at-tahiyat, kan habis at-tahiyat terus al-mubarakat. Apa artinya al-mubarakat? Aitamiyat, yaitu kesempurnaan. Jadi salam penghormatan yang terus berkembang, ya, yang penuh dengan keberkahan. Kalau as-salawat, salawat itu artinya al-murad biha as-salawatul khamsu, salawat yang 5. Wakila kullu salatin, setiap salat. Wakila ar-rahmah, ada yang bilang itu rahmat. Jadi as-salawat artinya ada yang dimaksud salat yang 5 waktu, ada yang dimaksud setiap salat apa saja, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ada yang bilang juga salawat di sini maksudnya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu at-thayyibatu lillah, yang dimaksud dengan at-thayyibatu lillah itu apa? Al-muradu biha al-a'malus shalihah, yaitu amal-amal kebaikan. Qauluhu assalamu alayka, yang dimaksud dengan assalamu alayka az-zahir, yang zahir. Ail murad, yang dimaksud artinya apa? At-tahiyat, yaitu penghormatan, awis salama, atau keselamatan, minan naqaisi, daripada hal-hal yang kurang, wa nahwiyah, dan seumpamanya. Jadi salam buat kamu, artinya penghormatan buat kamu. Qauluhu wa barakatuh ay alaika, ya, dan juga keberkahan buat kamu juga. Qauluhu assalamu alaina, salam sejahtera buat kami, ail hadirin, yaitu yang hadir saat itu, min imamin, dari imam, wa makmumin, dan juga makmum, wa malaikatin, malaikat-malaikat, wa insin, manusia, wa jinnin, dan jin. Jadi ketika kita bilang dalam salat assalamu alaina, tuh, itu assalamu alaina yang hadir. Misalnya yang hadir siapa? Ini salat di mushola al-makmur, imam, makmum, terus malaikat, manusia, dan jin. Nah, jadi malaikat-malaikat juga hadir pada waktu kita sholat. Jin pun banyak yang hadir pada waktu sholat. Nah, seperti itu.
Makanya dulu waktu saya masih ngaji sama kiai saya di Cirebon, kata kiai saya bilang, ini yang ngaji bukan segini doang katanya, yang ngaji banyak. Nah begitu, yang ngaji banyak. Ternyata jin pada ngaji juga. Ya, cuma santri nggak ada yang tahu. Nah begitu. Seandainya santri tahu, dia pada lari. Nah seperti itu. Jadi ketika ya ada tempat-tempat kebaikan, ya seperti majlis taklim dan lain sebagainya, bukan hanya manusia yang hadir yang kelihatan, tetapi makhluk-makhluk Allah yang lain juga hadir yang baik-baik, seperti malaikat hadir. Apalagi ketika ngelihat ada orang sedang belajar ilmu, itu pasti malaikat akan datang di situ. Nah jin-jin pun itu yang muslim pada hadir juga. Nah makanya ketika kita bilang assalamu alayka ayuhan nabiyyu ya warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu assalamu alaina kepada kita semua yang hadir. Nah yang hadir yang kelihatan ada imam, ada makmum, nah juga di situ ada malaikat, ya begitu juga ada jin dan ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah itu yang maksud assalamu alaina ya as-sholihin. Nah jadi salam sejahtera buat kami dan juga kepada hamba-hamba engkau yang solihin. Itu solihin itu jam'u solih wa huwal qaim bima alaihi min hukukillah wa huquqi ibadih. Jadi yang dimaksud dengan solihin adalah hamba Allah yang senantiasa melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen disebut sebagai orang-orang yang solih, hamba-hamba yang soleh, berarti syaratnya dua, ya hubungan kita kepada Allah harus baik dan hubungan kita kepada sesama manusia juga harus baik. Itu namanya as-solihin, ya hamba-hamba Allah yang soleh, ya kepada Allah baik, ya jadi ya, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjain, ya sholat yang 5 waktu kita kerjain. Nah itu berarti kita hablum minallah, kita baik, ya. Yang dilarang sama Allah kita tinggalkan. Ini haram kita tinggalkan. Nah kalau yang wajib kita kerjakan, itu berarti kita udah memenuhi hak-hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang satu lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen disebut hamba Allah yang soleh, kita harus juga melaksanakan hak-hak dan kewajiban kita sebagai hablum minan nas, ya kaitannya dengan sesama manusia. Jadi kita harus baik kepada orang lain. Ya kalau kita cuma baik kepada Allah, nggak baik kepada orang lain, nggak soleh kita. Ya kalau kita baik sama orang lain kepada Allah nggak baik, ya kagak soleh juga. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang soleh, maka baiklah kita kepada Allah dan baiklah kita kepada ya hamba-hamba Allah, kepada sesama manusia. Itu yang disebut ya hakun ya minallah dan hakun minannas, atau hablum minallah dengan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah baik dan hubungan kita kepada sesama manusia juga baik. Itu pengertian daripada as-solih. Ya, jadi ketika disebut ma huwa sholih, as-sholih huwa al-qaim bima alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saya kira sampai sini, nanti baru qauluhu ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Bapak Saudara, ya sebelum kita baca doa, kita baca Fatihah kepada ya segenap keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita yang mungkin pada hari ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kita doakan kepada anak-anak kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya terima dari jamaah Musholah Al-Makmur yaitu uang sebesar Rp700.000 yang dipergunakan untuk haul daripada orang tua kami, kakek kami yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Ya, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dalam acara haul nanti yaitu pada tanggal 22 Januari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, insya Allah ya minggu besok kita akan melaksanakan kegiatan pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun, dan sekaligus kita akan melaksanakan acara haul daripada orang tua kita, guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun yang ke-55. Ya, haul yang ke-55. Insyaallah nanti kegiatan tersebut akan diawali dengan pembacaan khatmul Quran, kemudian nanti kita baca maulid, kita tahlil, tahmid, zikir, dan nanti ditutup dengan kita ramah tamah makan ya di waktu siang secara berjamaah. Ya, mudah-mudahan para bapak khususnya jamaah Musholah Al-Makmur ya bisa hadir dalam acara peringatan haul dan sekaligus pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun. Mari sama-sama ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita panjang umur, dan dikasih keluasan waktu sehingga bisa hadir dalam acara tersebut. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa